Kenapa? Iya, Pak. Tugaskan dan didampingi kemudian dari untuk membangun masalah siapa? Siapa? Tahu makna belum tahu siapa. Ini sampai sana. Ini kalau melaksanakan tugas ya ini. Tapi belum ada HP anak baru. Saya kan waktu di PT suruh ikut apa? Nah, Pak Konsil ini adalah jajan saya. Ya, Pak Konsil ini. Pak Toko, Pak Banji. Kalau yang di PT kan saya kan tak penting. Iya, Sadiato. Sadiato. Nah, baru ini dulu data untuk itu cuma ada dari dinas. Kita tadi hukum itu. Nah, Ini nanti kalau program dari saya entah diapresiasi entah tidak, saya memperoleh kepuasan. Dengan seperti ini saya sudah membantu, saya sudah terus saya nggak stres. yang saya cari itu istilahnya kepuasan. Oke, kepuasan. Karena saya juga nggak diapresiasi. Saya dulu itu ikut lomba pengelolaan sendiri. Kalau sekarang sekolah tidak merekomendasikan kalau sekarang. Kalau dulu kurang diperhatikan, Pak. Saya perhatikan ya, saya perhatikan bahwa ini Misi. contoh ini kan cerita masa lalu, cerita yang Makanya Pak Rusikin buat grup Bu Haji. Jadi kalau ada webinar apa selalu nge-share apa? Iya. namanya berkeluarga. Itu dari tahun dulu. Hanya setiap akhirnya sebutan ada. Dari itu dulu ikut semua Bu Haji. Karena pandemi kan pembelajarannya Pak Rusikin itu selalu nge-share yang apa? Kalau ya misalnya menggunakan aplikasi yang baru itu Pak Rusikin nge-share itu. Terus Kalau jadi pembelian ini malah cerita masa lalu ini bukan? Ini juga penunjang. Iya, penunjang. Jadi apa yang jenang sajikan di video jenengan kemudian jenengan sharing kemarin yang saya tuliskan di pemantauan daring, berarti kan tidak hanya omong kosong ngaten nggih. Jadi yang disaringkan tentang sekolahnya, tentang permasalahannya itu memang Ini benar. dulu sebelum ada Google
ID Pak ya. Sebelum ada apa namanya itu Google ID itu, Nggih. itu saya pakai Google pribadi. Jadi ini sekitar tahun yang udah kayak itu tadi istilahnya itu yang penting kita kenal. Nah, perkara nanti orang tua yang tahu dengan kepentingan anak, ya nanti akan mengikuti. Jadi setiap dulu saya buat formatur Ini menyita waktu sekali nih, betul Pak. kan, makanya Masya Allah saya kok yang waktu pandemi kemarin kalau ngajar offline itu selesai ya sudah, paling ada beberapa yang harus kita selesaikan. Tapi kalau ini memang harus fokus di rumah itu. jadi saya ulangan juga menggunakan terus materi sama ulangan. Kalau yang benar itu. Oke. Bab ekosistem gitu lah mereka berkreasi. Betul, sensornya ini apa? Pakai aja Kino Master. Terus tembak belakangnya cari yang warna hijau. Loh, pulangnya bisa. Loh, udah jadi ya. Iya. Ini contoh. Jadi di setiap video itu saya sertakan link kronologi. Kan waktu itu juga saya kasih kebebasan. Kalau yang mau ke YouTube silahkan. Kalau langsung ke Classroom juga bisa. Kan di Classroom itu ngirimkan juga bisa langsung video. Sebagian lebih banyak langsung video. Jadi istilahnya saya kemarin ada pembelajaran diferensiasi. Nah itu kayaknya saya sudah pernah lakukan ya. Jadi misalnya nyanyi tadi, gini aja, saya usah repot-repot, seperti itu kan masuk. Kalau takut disuting, suaranya saja kirim kami. Kalau berani, ini teknisnya gitu, nakalan tuh ya. Wajahnya udah dimunculkan di videonya tuh. Kemarin saya ngecek, loh ya wajahnya kau sampai assalamualaikum. jadi anak-anaknya gitu kan aja. Terus kalau berani terus males ngedit video karena tidak punya aplikasi, langsung direkam dikirim lewat Google Classroom. Kalau yang mau menggunakan YouTube maka saya persilakan. Hanya waktu itu sekitar anak-anak 10 mungkin tahun kemarin itu yang aktif buat itu. Link-linknya juga saya simpan di kronologi, cuma saya juga agak lupa misalnya ada pelajaran apa membuat tentang lingkungan, ada suruh belajar vlog kita itu ada namanya yang YouTube saja. Nah baru yang terakhir ini saya coba dengan TikTok kan, istilahnya saya ada saya sensor lah yang saya pikir-pikir semalam toko itu Gitu ya Bu ya, memang Pak Rusi gini. beda. Iya. Ini layak sih misalnya kayak gini kan. Itu banyak di YouTube-nya nyanyi-nyanyi itu sama pakai apa itu? Belangkon gitu. Siapa sih Bu? Assalamualaikum Pak Rusiki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali. Masih semangat Pak ya? Semangat apalagi kedatangan dengan nambahin suntikan amunisi sehingga semakin semangat walaupun kondisi banyak sekali tugas di sekolah, tapi harus menyelesaikan tugas di TKP. Insya Allah bermanfaat semuanya Pak ya. Oke. Untuk pendampingan individu yang pertama ini Bapak, ini perlu saya jelaskan fokus kita pada yang pertama adalah tentang tantangan belajar daring yang sudah dijalani di modul 1.1 dan modul 1.2. Nah, kemudian nanti kita juga merefleksikan penerapan tentang perubahan kelas yang sesuai dengan pemikiran si ajar belajar. Kemudian yang fokus ketiga ini kita diskusikan tentang pembuatan kerangka fokus. Jadi barangkali ada
kemudian apa saja konten yang bisa dimasukkan, kemudian apa saja yang tidak boleh disertakan dalam video kita, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian yang terakhir, nah terkait peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah ini juga sudah sebenarnya pada waktu kami orientasi itu kita sudah bahas ada LKLK 1 sampai 4. Nah itu beberapa di situ Pak Rusikin sudah menuliskan dan juga bersama Bapak Kepala Sekolah juga sudah menuliskan ya beberapa peta posisi diri dan rencana tindak lanjutnya. Nah mungkin ada beberapa yang sudah terlaksana, nanti kita diskusikan bersama. Di situ Pak ya. Nah sejauh ini Pak ya, mungkin Pak Rusikin bisa menceritakan bagaimana dan sudah menerapkan apa saja terkait modul-modul yang sudah dipelajari Pak. Untuk yang sudah saya lakukan, saya kira sudah saya sampaikan lewat video yang ada di tugas-tugas, mulai dari eksplorasi konsep, demonstrasi kontekstual, sampai aksi nyata. Itu memang saya laksanakan di kelas saya. Itu tidak ada rekayasa, barangkali lihat hasilnya juga ada. Cuma memang mungkin kekurangannya tidak semua anak itu bisa menggunakan daring karena kadang hatinya itu pulang kadang bukan untuk yang lain, sehingga untuk kegiatan yang sifatnya sinkronus itu tidak bisa 100%. Nah, karena untuk asinkronus saya kira dengan memberikan kelonggaran waktu bisa untuk melakukan. Misalnya kita kasih waktu 3 hari lah barangkali misalnya untuk menyelesaikan, kan nanti bisa lakukan. Nah, selama pembelajaran di LMS Pak ya, bersama fasilitator kita Bu Erning, nah ini tentunya kan Pak Rusikin berusaha beradaptasi ya dengan bertambahnya aktivitas di PGP ini. Nah ada misalkan mulai dari diri itu Pak Rusikin harus tertata hingga sampai menyelesaikan alur merdeka tersebut. Ada yang harus diupload, ada yang harus didiskusikan bersama kelompok dan lain sebagainya. Apakah sejauh ini Bapak mengalami kendala-kendala? Untuk kendala, saya kira semua itu ada kendala. Memang kita tinggal menyiasati dan menyikapi saja. Misalnya untuk kegiatan diskusi yang kita lakukan secara daring, secara sinkronus itu, ya saya atasi dengan cara daring lewat sekolah. Karena di sekolah ini ada sedikit fasilitas wifi, ya, sehingga tidak kesulitan untuk bisa bersama-sama berdiskusi dengan teman-teman. Sedangkan untuk yang LMS yang asinkronus seperti mulai diri, eksplorasi konsep, itu saya bisa menggunakan data dari HP saya, data tethering gitu lah, ya, untuk mengerjakan dan mengevaluasi serta mencari kesimpulan dari pembelajaran yang ada di LMS. Jadi intinya kalau hambatan itu tergantung kita bagaimana menyikapi dan mengatasinya dengan langkah-langkah yang bijak. Jadi secara umum insya Allah tidak terkendala Pak ya? Insya Allah tidak terkendala, walaupun seandainya listrik mati Ada solusi lain? ada solusi lain. Makanya saya paketan data itu jangan sampai habis, dan saya juga sedia lampu apa itu senter itu. Jadi barangkali sampai suatu ketika ada kondisi lampu padam, saya tetap bisa mengikuti kegiatan sinkronus yang ada di Alhamdulillah kalau gitu. Nah jadi adaptasinya ini sudah sangat cepat sekali Pak ya untuk mengikuti rangkaian dari pembelajaran pendidikan tinggi penggerak. Nah, semuanya diawali dari niat dan keyakinan untuk menjadi guru yang sejati, guru yang tidak hanya mengejar prestasi atau mengejar suatu
tapi untuk kita menjadi guru yang benar-benar guru yang sebenarnya. Baik Bapak, ini selanjutnya kita diskusikan terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan oleh ekosistem di sekolah kita. Nah, ini merujuk pada hasil lokakarya orientasi yang sudah kita laksanakan 1 bulan yang lalu. Nah, untuk instrumen lembar kerjanya sudah di-print ya? Nah, mari kita diskusikan. Oh itu. Nah, betul. Nah, ini untuk yang LK1 itu kan terkait kesepakatan peran CPP dan kepala sekolah. Ini Pak Rizkin dan Pak Rizky sudah membuat suatu kesepakatan ya. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran yang agar bisa tercapai. Ini sudah sepengetahuan Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi insya Allah Bapak Kepala Sekolah support gitu ya. Ini dengan tata tertib, gitu ya, terkait pembelajaran yang adanya keterbukaan keluarga dan lembaga, kemudian belajar dan kembali, kemudian konsisten dan meningkatkan mutu. Ini apakah ada hal-hal yang perlu direvisi atau memang cukup ini Pak Rizky? Saya kira sudah cukup dan mewakili baca karena ya seperti yang saya ceritakan tadi, kadang untuk personal tertentu mereka yang tidak paham dari inti dari sebuah perubahan dan paradigma dalam pendidikan, mereka menganggap CGP itu kayak seperti apa gitu. Padahal kalau seandainya mereka mau masuk atau mengikuti itu terstruktur pada tugas dan aksi nyata yang harus dilakukan untuk menuju guru yang berubah, apalagi di abad 21 yang harus sudah meninggalkan metode-metode ortodok yang ada selama ini. Ya, berlangsung seperti itu barangkali supaya tidak ada yang merasa pihak yang tertinggal atau merasa terkesampingkan. Nah, ini juga dukungan sarana prasarana sekolah sudah memadai Pak ya, kemudian kolaborasi sudah dijalankan, yang strategi pembelajaran juga menyamakan persepsi gitu ya Pak ya, supaya tidak ada salah paham antara rekan sejawat, antara kepala sekolah dengan Pak Rizky. Jadi insya Allah ini sudah pas sekali ya Pak begitu ya. Insya Allah termasuk kita buat kayak model karya seperti ini aja, karena kita kan paralel. Jadi kalau misalnya yang A tidak disamakan dengan yang B, tapi orang-orangnya komplain kalau sama kelas depan kok pelajarannya beda. Jadi intinya kita samakan persepsi, seandainya pun di lapangan tidak sama persis tergantung dari kreasi para gurunya. Yang penting secara garis besar itu sama. Jadi kita mengenal uang ya, satu kabel itu sama-sama menggunakan uang. Walaupun metode dan cara yang dipakai itu tidak. Kemudian untuk yang kedua ini tentang lembar asesmen mandiri. Nah, lembar asesmen mandiri ini bagaimana ini Pak Ruskin bisa ceritakan barangkali terkait bagaimana untuk mengembangkan kompetensi warga di sekolah dan kemudian pengembangan diri
itu mungkin bisa diceritakan secara singkat. Sedikit. Secara singkat, sebelum saya membuat suatu pembelajaran atau yang kita istilahnya mau belajar, itu saya mencari yang namanya penelitian diagnosis. Saya analisa anak-anak itu mampunya sampai apa. Kalau dulu mungkin lebih dikenal dengan nama intago atau ya intago, saya pakainya nggak bisa pakai karena dari KKM itu kita rumuskan kemampuan anak berapa. Seandainya kita ingin mencari target yang seperti ini, maka yang perlu kita lakukan itu apa? Itu kalau misalnya ingin tinggi nilai ya kita harus lebih nambah stamina lagi untuk mencapai. Cuma di sini saya coba menggunakan diagnosis itu untuk membuat pembelajaran itu secara fleksibel. Istilah sekarang itu berdifferensiasi. Misalnya untuk kegiatan menyanyi, kalau anak tidak bisa tampil di depan kelas, boleh menggunakan video. Kalau masih misalnya tidak bisa membuat video, boleh menggunakan rekaman suara. Sehingga nanti setiap anak itu bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Ada anak yang ingin kreatif, ini suatu YouTube, kita sudah memberikan istilahnya lampu hijau. Sehingga tidak ada yang merasa kita, wah tuh saya di kelas ini masa saya harus mengikuti si A, sedangkan si A itu batasnya cuma sampai C, nah, yang lainnya bisa sampai Z. Jadi kita berikan diferensiasi itu untuk memberikan kesempatan mereka mengembangkan kemampuan mereka. Untuk masalah dengan lingkungan, saya kira teman sejawat itu akan bisa untuk yang tambah tempat ini kan bukan generasi agak meskipun dari milenial itu mendekati, sehingga mereka itu ketika ada masukan banyak menerima. Kita konsultasi misalnya, oh besok kita adakan praktek ini, jadi mereka setuju. Oh nanti semester 2 kita buat Google Classroom untuk melatih anak menghadapi AMPK. Tentunya untuk lingkungan satu rombel, karena teman-teman itu ya itu tadi insya Allah tidak ada. Bahkan saya alhamdulillah, bahkan saya juga sempat ketika saya anak-anak itu buat TikTok, saya buat status. Alhamdulillah kelas 2 walaupun saya kasih tahu buat malah lebih bagus. Dapat 2 minggu, kelas 5 ikut juga. Berarti kan secara nggak langsung berdampak ya, meskipun oke, ya itu tadi cuma untuk golongan yang milenial, mereka anak mungkin dengan ekspresi kinestesia itu bisa memudahkan dan itu juga saya pernah setelah di PTS kemarin saya analisa ternyata anak-anak yang aktif bagiku nilainya memang beda jauh dengan anak-anak yang tidak mau aktivitas. Berarti di situ ada korelasi begitu ya, korelasi antara hasil dari pembelajaran berdiferensiasi dengan yang biasa-biasa saja. Memang dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita memberikan fasilitas yang diferent, yang berbeda gitu ya, supaya nanti Pak Rusikin sudah melangkah lebih jauh ya dalam pendidikan penggerak ini, artinya semakin dimantapkan di sini begitu Pak ya. Kemudian support orang sekitar juga menentukan dari langkah yang sudah Pak Rusikin. Ini Pak Rusikin untuk evaluasi diri, sini ada pengembangan diri dan orang lain tadi sudah dijelaskan sebenarnya Pak ya, terkait kepemimpinan orang lain dan kepemimpinan di dalam pembelajaran. Kepemimpinan di dalam pembelajaran ini menurut Pak Rusikin bagaimana ya? Ini sudah Pak Rusikin alami, apakah ada kendala? Untuk kepemimpinan dalam pembelajaran kan selain kita memberikan teladan atau contoh, kita kan juga perlu mengajari anak. Misalnya ketika memimpin doa, itu kalau yang selama ini hanya ketua kelas, saya
jadi dengan tanggung jawab, istilahnya kan sesama teman, mereka yang mengelola itu sama teman, sehingga kalau takut kan nggak mungkin. Jadi yang ada itu harapannya adalah rasa tanggung jawab. Makanya saya kalau beli tiket nanti kena catat itu yang saya lakukan. Ada yang berinisiatif begitu Pak, artinya barangkali Pak saya yang mau mimpin doa, Pak saya yang mau jadi ini apa yang bertanggung jawab ngecek tiket, misalnya seperti itu, ada Pak ya? Ya kalau untuk yang sekarang hanya kalau nggak ditunjuk belum ada, karena kelas 4 itu kan kelas peralihan. Hanya saya dulu pernah berbicara waktu rapat dulu di kelas 3 yang anak itu punya sukanya itu bergombol, banyak main. Di kelas 4 yang sudah mulai materi banyak dan mengutamakan pemahaman, sehingga untuk kalau saya pengalaman untuk semester 1 itu biasanya memang kita itu masih proses ibaratnya membuat suatu tangga itu masih baru mengelas itu ya. Jadi untuk ngecat dan seterusnya itu 6 bulan ke depan, nah, sehingga untuk menjadi sebuah tangga yang bagus itu tidak harus instan, karena memang pembelajarannya butuh proses, bukan butuh sulapan. Jadi kita berproses dulu sekian bulan. Nah, biasanya setelah masa 1 semester kita baru menyatu dengan kita. Kita seakan kita tahu dengan irama kita, jadi tanpa kita gertak-gertak itu sudah tahu dengan keinginan kita. Misalnya kayak, oh Pak, ini sebenarnya kebiasaan itu dari pelajaran jangan sampai ada kotoran di bawah. Jadi sebelum pelajaran dimulai itu kelas sudah, karena biasanya kalau kotor nggak mau pelajaran ini ditunggu disapu dulu. Jadi dalam waktu 6 bulan itu biasanya anak baru bisa mengikuti. Makanya dulu saya pernah punya pengalaman ketika mengikuti lomba MIPA. Saya ikutkan kelas itu sudah ada manfaatnya sebenarnya. Kalau lomba MIPA itu kan targetnya kita di kelas 5. Pas saya kelas 4 nanti kelas itu dulu aja. Kalau sekarang Jadi biar berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya. Karena yang pernah saya ceritakan tadi, jangan-jangan di Ajar Lantono itu sistem pendidikan kolonial itu. Oh iya, iya. Oke. Nah, ini Pak Rusikin, ada tidak kekhawatiran yang sebelumnya Pak Rusikin resahkan sekarang ini terjadi atau tidak terjadi? Kekhawatiran dulu sudah pernah, yaitu ada pihak-pihak yang bicara seperti ini. Sama itu guru penggerak itu untuk apa? Kalau PTB jelas, ya, sertifikatnya bisa digunakan untuk sertif, bisa mendapatkan Tunjangan ya. Tapi kalau untuk guru penggerak, nanti kalau ganti menteri, ganti kebijakan lah. Itu, tapi tantangan-tantangan seperti itu sudah buat saya resah. Saya kembalikan lagi bahwa semuanya itu sudah ada garis di tangan kita. Seandainya pun nantinya tidak ada tujuan untuk jadi kepala sekolah, yang penting saya bisa mendapatkan ilmu untuk menjadi guru yang diharapkan di abad 21. Fokus pada itu ya. Betul. Perbaikan yang menjadi tugas kita sebagai guru dalam menyelesaikan transformasi pendidikan. Istilahnya menjadi guru yang amanah. Nah, amanah yang sesuai dengan tupoksinya dan bagaimana kita mewujudkan cita-cita itu untuk anak-anak generasi. Nah, kemudian harapan-harapan yang sudah terwujud selama 1 tahun ini. Harapan yang sudah terwujud mungkin karena memang pembelajaran sebelum adanya guru penggerak ini saya sudah melakukan, walaupun tidak sedetail atau istilahnya jelas seperti sekarang. Seperti pembelajaran yang bervergensi itu dari masa pandemi kemarin sudah saya lakukan, cuma sekarang lebih difokuskan lagi sama Dan istilahnya itu, nah, gitu itu ya. saya membuat itu ternyata namanya. Jadi saya kira untuk yang terwujud sudah banyak, walaupun ya yang saya ceritakan tadi bahwa tidak ada pendidikan yang 100% itu berhasil. Saya pernah baca bahwa apa namanya itu
bunganya kelapa itu banyak, tapi yang jadi kelapa ya cuma berapa kan gitu. Jadi kalau kita dalam satu sekolah itu satu kelas mengharapkan satu kelas semuanya nilainya 100 ya mustahil. Jadi kalau misalnya ada yang pinter, ada yang tidak sesuai harapan, itu sudah ada. Baik Pak Rusikin. Nah ini selama ini Pak Rusikin kan mengikuti pembelajaran daring di dalam PKP ini. Kadang siang, kadang sore, kadang juga maghrib. Nah ini adakah atau bagaimana bentuk dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru sejauh Pak Rusikin? Kalau dari kepala sekolah, saya kira beliau sudah mendukung dengan mempersilahkan boleh di kelas, boleh di mana saja. Cuma karena saya sudah merasa lebih nyaman di sekolah, di kelas maksudnya, ya saya milih di kelas. Untuk yang lain mungkin teman-teman sejalan, setidaknya saya menginspirasi teman-teman yang kemarin itu tidak lolos di angkatan 6, sekarang sudah ada lagi yang ikut di angkatan 8. Jadinya tadi sudah saya kasih contoh seperti ini tentang metodenya, tentang nanti prosesnya. Bahkan saya mengatakan nanti siap membantu saya. Akhirnya ada beberapa teman yang jadi untuk teman-teman saya kira mereka itu sangat mendukung karena selama ini saya itu sering ngajak untuk berubah dan berubah walaupun tidak bisa maksimal karena saya belum punya kedudukan yang seperti diharapkan. Oke Pak Rusikin. Kemudian untuk modul 1.1 masih ingat ya tentang apa modul 1.1? Filosofi pendidikan Gereja Lewat. Nah ya betul sekali. Itu yang harus terpatri ya di dalam jiwa kita sebagai guru agar kita bisa memberikan pelayanan, kemudian bisa menuntun dan bisa mendampingi anak-anak ya untuk menuju tumbuh kembangnya ya optimal dalam hal bisa dalam hal sosialnya, kemudian dalam hal intelektualnya, dalam hal religiusnya dan hal lainnya yang menjadi pengantar anak-anak untuk di masa depannya. Nah ini perubahan yang seperti apakah yang Pak Rusikin lakukan kelas yang selaras dengan pemikiran PKP? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya Pak ya, sudah banyak, tapi yang fokus sekali yang sudah Bapak aplikasikan, implementasikan berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Dalam filosofi pembelajaran biasa, itu kan kita bukanlah ibaratnya itu kita hanya seorang petani yang harus mengolah. Jadi kita tidak bisa menciptakan, kita mengolah, mengarahkan. Jadi dalam pengaplikasiannya keseharian, saya sudah mencoba untuk menggunakan istilah kodrat zaman dan kodrat alam tadi. Dengan kodrat zaman, saya berusaha menampilkan pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang. Jadi kalau anak-anak sekarang sudah biasa pakai gadget, ya kita manfaatkan pakai gadget itu. Makanya saya atasi dengan anak-anak yang suka membuat vlog, tugasnya bisa disampaikan lewat vlog. Untuk anak-anak yang sukanya menggunakan itu untuk TikTok, ya saya aplikasikan di situ. Kalaupun ada anak yang masih hanya menggunakan alat yang ada di alam, ya saya pasti. Intinya dengan kodrat zaman itu jangan sampai kita itu melakukan pembelajaran yang model kuno. Model kuno ya mohon maaf kalau dulu kan mungkin kasih tugas gurunya lupa. Ya kadang ya anak-anak tulis, bapak tulis, gurunya makan-makan sambil berumpi kadang hitung arisan. Iya, itu realita Pak ya. Realita. Mungkin saya tidak berani bicara karena jelas ada. Bahkan saya pun juga pernah kalau harus juga bingung kayak gitu. Untuk kodrat alam, kita kan tahu sekarang lingkungan itu sangat menentukan. Jadi ketika saya mendapatkan siswa itu kayak gini, saya biasanya itu cari informasi sih terhadap orang tuanya bagaimana, keluarganya bagaimana. Ternyata setelah saya teliti beberapa anak yang istilahnya itu di luar
biasa itu yang karakternya luar negeri itu ada masalah dengan luar. Nah, untuk mengatasi itu maka ya itu tadi salah satunya kita bentuk karakter, pengalaman agama, kebiasaan salam, berdoa dan sebagainya, dan istilahnya itu anak-anak itu biar tahu bahwa seandainya pun tidak ada saya, itu ada yang mengawasi yang lebih teliti lagi. Ya mereka itu untuk berbuat sesuatu yang misalnya sampai merusak apa itu tidak akan terjadi. Salah satunya juga yang saya lakukan kalau sudah wah ini kok seperti ini tempat duduknya itu saya rasa yang sesuai dengan dimensi yang saya teliti tadi, banyak yang pinter yang sehingga seandainya mereka sih ada hobi bicara atau apa tidak mengganggu yang positif. Itu kalau singkatnya seperti itu, Mas. Jadi ada treatment tersendiri begitu ya, supaya perlakuannya pas. Jadi untuk anak ini misalnya wah mulai mau jangan 5 tahun nggak selesai, itu berada di sudah kan. Jadi cepat kalau kita kelasnya Pak Lusiknya sudah terbiasa, memang sebelumnya sudah berdiferensiasi, hanya saja istilahnya ya yang baru ternyata udah seperti ini termasuk diferensiasi ya gitu ya. Nah responnya bagaimana? Ketika melakukan itu kan kita melakukan proses seperti yang kita katakan ya, tes di atas berjalan kita lakukan biarkanlah satu kali itu berjalan bagaimana. Setelah itu kan anak akan tahu anak itu foto-foto yang dia kerjakan itu kan akhirnya dia secara halus bersesuaian. Nah kita hitung dulu berapa tugasnya yang diselesaikan. Ada yang sampai 20, ada yang sekian. Akhirnya sudah ya, kita harus tahu diri. Kalau saya harus mengikuti yang cuma selesai 9 portofolio tugas maksimal, kasihan yang lain. Maka yang dapatnya di bawah ini silakan. Dan nanti pembelajarannya biar tidak mengganggu yang sini, karena tetap ada tugas selesaikan semampunya, sehingga yang sini bisa 2 kali, yang sini tetap walaupun 1 kali. Untuk nilai kan kita bisa membuat siasat sendiri, sebenarnya itu tidak merugikan anak. Kan sekarang itu apalagi dengan nilai, kalau menurut saya itu loh ya, nilai sekarang itu bukan seperti nilai zaman saya ada 6 dulu. Asli itu memang pinter ya pinter sekarang. Merah. Iya. Sekarang tidak ada itu, harus KKM gitu. Jadi intinya itu yang saya terapkan adalah tentang anak itu nanti kedepannya karakternya itu yang terbentuk. Sehingga salah satu contoh barusan itu tadi menurut saya. Yang saya rekam seperti itu, meskipun bukan lagi untuk menyampaikan itu. Saya dulu ngajari salah satunya siapapun yang ada di Indonesia jangan sampai tidak. Jadi intinya kodrat alam dan kodrat zaman sudah coba saya kerjakan, lakukan dan bisa merubah perilaku anak. Dengan berproses barangkali nanti menjadi suatu kebiasaan yang sampai tua jalan itu. Tadi yang sudah berusaha Pak Lusikin tanamkan karakter anak-anak bisa merespon dengan positif dengan mengikuti bimbingan Pak Lusikin dan dijalankan seterusnya begitu Pak ya, menjadi suatu kebiasaan dan menjadi nilai yang bagus sekali. Kenapa? Tidak hanya sekedar materi pembelajaran tetapi juga karakter yang sudah ditanamkan. Dan insya Allah itu menjadi bekal ya, bekal masa depan anak. Ketika anak itu tidak punya karakter yang positif, tidak punya unggah-ungguh begitu ya, tidak tertanam sopan santun, nanti mereka tidak akan bisa survive di kehidupan masa depan. Orang lain, masyarakat tidak akan suka dengan kehadiran itu Pak ya. Itu yang saya tangkap dari Pak Lusikin saya. Nah, ini tadi Pak Lusikin sudah jelaskan, kemudian perubahan-perubahan tersebut. Nah, adakah yang perlu diperbaiki menurut Pak Lusikin? Dalam perilaku tentunya kan kehidupan itu semakin kompleks.
yang ada di mana. IT yang Betul, terus sehingga kontrol begitu ya. betul. Jadi sekarang anak-anak itu kadang itu ada suatu lagu yang saya nggak tahu lagu apa, itu anak-anak malah bisa. Terus saya sering nyanyi lagu Indonesia Raya, malah kadang ada yang nggak apa. Dan ketika saya tanya BTR itu saya juga nggak paham. Terus saya tanya ada di tetangga saya, kalau istilah itu ada 15 Literasi. jadi saya suruh nulis ya, kamu baca apa? Jadi seperti ini. Suatu ketika ada gambar wajah, gambar Fatih. Ini gambar apa anak? Tidak tahu Pak. Wah kamu ini artis BTR tahu, ini tidak tahu. Ini pahlawan kita ini baca. 15 menit. Baca dan puisi. Apa yang kamu baca? Nanti suatu ketika saya tanyakan, kan di BTS kemarin saya ngambil dari anak-anak baca itu. Ini kegiatan wajib Pak ya. Ya, pokoknya setiap istirahat. Jadi biar mengatasi anak keliaran, tukaran, terlalu banyak murid di sini. Kalau misalnya di kita enak. Tapi kalau kita panas-panasan suruh ngapain, nggak mau. Kan? Iya. Nah, terus terang memang saya itu mendidik anak itu sekarang keluarga. Jadi ya kita itu bisa apa namanya? Kalau banyak sering keluar anak kan malah gimana? Kelas rusak kabel nanti nggak suapin semua. Makanya ternyata anak juga mengikuti. Ya. Karena belinya ada di dalam kelas saja, beli jajan lupa sih baru gitu. Akhirnya daripada rame, dah silakan baca. Itu tulisan. Jadi saya mulai kelas 4 sudah saya ajari, saya buat tanda tangan, saya bisa nanti di kelas 5, kelas 6 itu tanda tangan itu buat. Ini jadi Pak Rusikin juga mengkondisikan, men-setting kelasnya supaya anak-anak senang, asik begitu ya. Jadi segala macam yang ada di kelas ini memberikan pelajaran, memberikan makna, memberikan ilmu. Kemudian juga akhirnya aktivitas anak di kelas pun juga bermakna gitu ya, tidak hanya sekedar duduk tetapi semuanya yang ada di sini, benda-benda ini berbicara dan memberikan kebermanfaatan begitu Pak ya. Ya, insya Allah seperti itu. Itu kan cuma apa rencana kita. Nanti hasilnya biarlah waktu yang menentukan. Nah ini Pak, yang tadi sudah Pak Rusikin sampaikan itu sudah dimasukkan semua di jurnal prestasi 2 mingguan ya. Yang aktivitasnya insya Allah Sudah ya. hasilnya saja. Mungkin kalau seandainya ya itu tadi yang saya katakan, kalau dibilang ada ya silahkan ke sini, sudah ada kenyataannya. Kalau misalnya mau datang sih saya mau lihat anak-anak yang nanti biar tahu sendiri mau ada video gitu setelah membaca mau nulis wah share gini mau Iya. Nah, ini tadi kita sudah sharing ya terkait tindak lanjut dari norma orientasi, kita sudah melihat bersama, kemudian kendala-kendalanya sudah kita juga. Nah, selanjutnya ini Pak Rusikin, kita masuk pada bagian pembuatan kerangka portofolio. Nah, di pertemuan yang karya orientasi saya sudah memberikan bekal begitu Pak ya, materi tentang portofolio digital, kemudian panduannya sudah Bapak baca? Sudah. Sama. makanya saya urutannya juga turun dulu. Oke. Nanti kalau ada yang salah bisa Oke. Jadi memang kita ikuti panduannya saja gitu, biar sesuai. Nanti ada pengembangan yang lebih lanjut, misalkan kadang kita nggak hanya satu kali kan Pak ya, ada kegiatan misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian ada tambahan-tambahan dalam pembelajaran kita bisa sertakan di situ. Nah, ini Pak, medianya untuk membuat portofolio digital apa saja Pak? nantinya Yang bisa sudah disiapkan. menggunakan video, bisa artikel nanti coba kita buat. Kalau untuk PPT, PDF saya kira sudah saya upload. Tinggal nanti kalau ada senggang kita, tapi sudah saya pikir ada artikel. Jadi misalnya untuk model pembelajaran nomor 1, saya sudah membuat artikel tentang nomor 1 itu intinya apa. Nah untuk
lebih jelasnya bisa dilihat di sub-sub yang saya masukkan. Misalnya 1.1 tentang apa, nanti ada selain ada cerita dari artikel atau deskripsi tadi, bisa langsung melihat videonya. Kalau mau mendownload dokumennya bisa diambil melalui ini. Komponen-komponennya jadi sudah dipersiapkan gitu Pak ya? Cuma nanti yang masih perlu dilihat sudah kita Oke, dan portofolionya juga terarah gitu ya, tidak sampai memasukkan hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan gitu ya untuk disampaikan. Nah, ini tadi bentuk penyajiannya juga sangat variatif Pak ya. Saya lihat memang portofolio digital itu kan juga menjadi istilahnya dipublish gitu ya, jadi orang lain bisa lihat, kemudian juga apa saja yang kita lakukan di situ juga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk rekan-rekan kita dan publik ya, sebagai referensi. mungkin bisa dijadikan referensi dan juga bisa menjadi history buat kita gitu. Jadi kita, Kalau istilah saya itu jejak digital. nah ya betul, jejak digital. Nah di situ jadi manfaatnya sangat bagus sekali ya. Nah yang terpenting di sini yang paling saya tekankan dalam pengembangan portofolio digital itu disesuaikan dengan panduan yang sudah saya sertakan gitu Pak G. Nanti misalkan ada di dalam panduan itu yang kurang bisa dipahami atau menimbulkan miskonsepsi, nanti bisa kita sendiri Pak Rezekin ya. Nah terkait kompetensi guru penggerak ini. Nah, ini ada beberapa lembar-lembar baru, Pak. Ini sudah diisikan, Pak ya. Diisikan. Nah, ini oke. Untuk lembar-lembar balik dari Bapak Kepala Sekolah. Oke. Ya, ada lembar balik dari rekan sejawat. Siswa dan juga lembar balik dari diri Pak Rezekin sendiri. Nah itu sudah diperoleh semua Pak ya. Oke. Jadi untuk kesimpulan atau hasil dari umpan balik itu apa yang bisa Pak Rezekin refleksikan? Yang pertama, dengan mengikuti PDP ini semakin membuat kita lebih memahami dan lebih menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang paradigma pendidikan di masa depan. Dari profil pendidikan yang selama ini kita anut, kalau selama ini berada guru itu ada cangkir kita isi air, sekarang tidak berlaku kalau misalnya dengan filosofi diajar Dewantara. Jadi kalau dulu anak itu ibaratnya hanya cawan yang diisi air, nah sekarang bukan seperti itu lagi. Karena tugas kita adalah menuntun anak dan mengontrol agar mereka bisa menebakkan kodrat alam atau yang sudah terkandung tangannya, sehingga bisa mencapai kebahagiaan yang sendiri-sendirinya, baik buat untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian dengan adanya CGP ini, maka kita setidaknya sudah dibekali dengan model pembelajaran masa depan, dengan strategi-strategi yang mesti kita terapkan di masa depan, dan juga kita diajari tentang kepemimpinan dalam nilai peran penggerak dan juga visi penggerak. Itu sebenarnya kita diajari untuk menjadi pemimpin, tidak hanya untuk memimpin diri kita sendiri, memimpin siswa di dalam kelas, dan barangkali nanti memimpin suatu organisasi dan biar tidak seperti sekarang pemimpin itu masih kadang tahu dengan tupoksi, sehingga kadang yang dan ranahnya diambil yang ranahnya, sehingga intinya itu yang seperti saya ceritakan kemarin, nuansanya itu dari tradisi ya, jadi ranahnya tidak tepat itu ditunjuk ya.
Kalau Menteri Agama dari enak lancar kita. Nah, sekarang ya itu tidak usah dibahas. Tapi intinya apa? Kalau saya perubahan seperti yang dikatakan, tapi jangan meninggalkan yang kita perubahan yang diistilahkan itu boleh kita mengambil diri orang lain, tapi jangan merupakan jadi diri kita. Sehingga kalau menurut saya ya sudah itu aja, agar tidak terjadi polemik atau apa namanya ya, istilahnya itu kadang kita bingung yang di bawah dulu begini. Jadi istilahnya kalau orang hidup itu kan perlu proses banyak ya, merantau sedikit berdiri bisa berjalan sedikit, lari cepat gitu. Jadi kalau langsung waduh dirubah-rubah, nah, itu mungkin persepsi saya saja, bukan sebagai mungkin keluar sedikit dari memang yang terjadi. Makanya dengan kompleksnya masalah polemik pendidikan di negeri ini, mungkin makanya saja dengan adanya seperti kalangan bisa maju. Kan kalau saya lihat mengajar dari berbasis dari filosofi diajar makanan. Baru sedikit setelah Bapak mengetahui umpan balik yang diperoleh ya, nah, apa perubahan perencanaan yang Pak Ruskin munculkan? Pertama, jadi kalau selama ini kita itu fokus pada nilai, maka sedikit banyak sekarang kita bantu proses sehingga menimbulkan satu mahasiswa. Kita itu tadi yang ceritakan percobaan dan anak di antara ini kalian ini yang siap untuk melakukan percobaan tentang manfaat dan dibuat-buatkan C1 C2 itu jawaban sudah ada di Google. Jadi kita yang dari tantangan sekarang itu melatih anak untuk memahami tentang makna suatu kalimat. Jadi kadang-kadang pertanyaannya A, kok jawabannya Z ya, gitu. Terus apa namanya itu tidak masuk akal, dan mereka tidak memahami. Intinya yang kedepannya itu kita harus lebih pelajari dengan digital teknologi. Makanya saya kemarin nyoba setiap bulan itu saya kasih soal dari kuisis anak-anak ini. Jadi artinya kemudian besoknya bilang, Pak seru Pak, kuisnya Pak. Apa yang bikin ya kuisnya? Jadi situ kan ada suaranya, ada kayak apa hewan-hewan yang gitu kalau salah. Itu mungkin salah satu trik yang saya berikan agar mereka secara tidak sadar itu suka untuk Dengan IT dengan gitu IT. ya. Sehingga yang seperti diceritakan dulu, seperti yang pernah di pengajian itu, ini bukan di sekolah saja, di pengajian juga pernah cerita itu. Beliaunya Habib Batin pernah cerita, habis sekarang gimana ya? Anak kecil aja nangis, sama kasih minuman, makanan, lu tetap nangis, kasih habis dia. Wah itu luar biasa. Jadi dengan itu tadi saya coba Jadi keberadaan media-media teknologi itu di samping meskipun ada negatifnya, tetapi kita harus timpali dengan hal-hal yang positif agar tidak sampai terjerumus ke yang negatif. makanya Kita tadi juga- ketika masuk ke kelas saya kan berkeyakinan paling murid saya selalu minta nanti jam sekian sampai jam sekian tolong artinya dijamin dan diawasi. Tapi kalau dengan adanya bisnis, dengan adanya classroom kan ketahuan kan apa yang dilakukan anak ini. Oh saya sudah kerjakan ini. Tapi kalau nggak ada kayak gitu anak disuruh udah nanti lihat videonya ini mana tahu. Rasa. Tapi kalau dengan adanya puisi, adanya itu tadi orang tuanya kan tahu apa yang kamu lakukan tadi saya ngerjakan. Itu salah satu antisipasi untuk negatif tadi yang sudah saya lakukan dari dulu seperti itu. Oke, ini Pak Ruskin, dari proses pendidikan ini, apa pembelajaran atau ide baru yang Pak Ruskin dapatkan setelah sesi belajar? Salah satunya yang baru adalah yang saya ceritakan tadi bahwa kita perlu membuat suatu portofolio kita sebagai bukti kita dan yang nantinya bisa dijadikan referensi barangkali tidak hanya dengan kata itu berdampak membawa dampak
ada orang yang pinter, wah katanya Joko saya kayak sini. Termasuk kayak buat gini kemarin. Tapi sekarang adanya teknologi kayak YouTube, saya belajar dari YouTube. Jadi semua yang saya lakukan termasuk kayak Google Classroom dulu itu saya belajarnya dari YouTube. Karena di kota waktu itu juga belum ada pelatihan, belum ada master apa yang semua. Tapi saya belajar dari YouTube. Mungkin seperti yang kita ketahui, model belajar orang macam-macam. Iya. Jadi harus kita lebih mandiri gitu ya belajarnya. Kalau saya mungkin tipe audio visual. Visual dan mandiri. Mandiri. Jadi kalau di YouTube kan, oh nggak bisa saya ulangi lagi, nggak bisa saya ulangi lagi. Barangkali seperti itu. Jadi yang kalian saya tahu adalah seperti tadi kiranya bisa membawa dampak. Dampak yang kita harapkan kan terdampak. Iya. Itu salah satunya positifnya untuk kemajuan pendidikan. Apa yang sudah Pak Rosikin laksanakan itu jadi ada hal baru ya, yang perlu digunakan dan diselesaikan gitu Pak ya. Saya tambah banyak cerita berarti bisa nyata, barangkali bisa menginspirasi orang yang malu bertanya kepada saya setelah membaca Mengakses itu ya untuk ini pendidikan. Pak, biar mereka mencoba-coba. Nah, saya kira insya Allah bisa. Karena dulu itu ketika orang-orang lihat video saya pakai Zoom, mau bertanya itu ada SD tentang yang dibaca. Ada juga teman saya video lalu dibaca. Coba saya kasih kepada ini model gini. Dan waktu saya sampai mikir juga SD yang ingin model gini. SD itu dewe sih aneh ya. Terkadang dilema juga Pak ya seperti itu. Nah, tapi insya Allah dimanapun kita berada dan untuk siapapun ilmu itu tetap harus kita tularkan, gitu, kita amalkan. Jadi tidak ada batasannya Pak ya. Sekalipun Pak Rosikin di sini CDP yang berangkat dari SDM Mikir, Pak Rosikin juga punya kewajiban untuk menggerakkan komunitas lain dari sekolah lain. Jadi tidak lingkup sekolah Pak Rosikin saja, tapi juga untuk rekan sejawat barangkali ada di KKB, ada di komunitas yang lainnya. Tidak kita menggerakkan seperti itu Pak Rosikin ya. Nah, Pak Rosikin terkait jurnal pemantauan daring ya. Nah, jadi setiap kegiatan yang ada pada alumni Merdeka di LMS itu kita record ya. Tulisan kemudian kita selalu buat catatan-catatan, kemudian kita cek bagaimana tugas-tugasnya Pak Rosikin dan cek lainnya. Nah, di situ untuk pemantauan daring kan ada modul 1.1 dan modul 1.2 ya untuk penanganan ini. Secara umum ya, untuk kegiatan mulai dari dini di situ Pak Rosikin sudah membuat relevansi pendidikan media digital ya, baik ya, di situ kemudian juga tepat sasaran artinya relevan. Nah, problematika yang ada di sekolah kemudian menjadikan itu bukan satu teman sudah tertuangkan dalam catatan praktik baik lengkap dengan latar belakang tujuan dan deskripsi. Jadi saya melihat tidak bertanya-tanya ini fase apa, ini bagian apa gitu. Jadi sudah jelas dan Pak Rosikin berikan deskripsi singkat di dalamnya. Jadi itu memudahkan untuk tidak sekedar saya sebagai PP yang melihat Pak, kan karena itu dipublish. Jadi orang lain yang melihat, yang ingin belajar, yang ingin terinspirasi dari situ, itu Pak Rosikin mudahkan. Kalau Pak Rosikin mudahkan orang lain untuk memahami, insya Allah akan mudahkan gitu ya. Nah, selanjutnya terkait foto bercerita. Nah, di situ sudah meliputi tahap persiapan, ada penerapan modul belajarnya, juga ada ya berbagai TikTok dan memes ya pada modul 1.1. Nah, di situ Pak Rosikin berusaha memahamkan siswa terkait bagian-bagian pembelaan ya, dan ada waktu itu pas bab itu kalau pemain kan tinggal menyesuaikan. Makanya tadi yang saya bilang kita nggak usah berfokus pada hal peran, karena sekarang di
media digital mau alat ragam bagaimanapun sudah ada. Banyak Pak ya. Nah, jadi yang saya tekankan itu sistem pengolahannya seperti itu. Jadi kita kalau yang saya bicarakan dengan tadi kalau kita melakukan media terus media yang sudah dipakai suara ya wis nggak apa-apa mungkin kalau jadi saya gitu tadi. Nah, dan juga ini uniknya Pak Rusikin di dalam proses pembelajaran itu memenangkan anak tidak sekedar memenangkan, tetapi juga berusaha membangun karakter mandiri. Nah, ya kan jadi kegiatan itu anak-anak jadi mandiri, kemudian berkolaborasi dengan teman, kemudian kepedulian. Jadi antar teman yang mungkin belum 100% paham, jadi ada support dari teman. Benar Pak ya? Proses untuk karakter kan tapi tidak saya sampaikan karena sifatnya itu insidental hanya tertentu seperti peringatan kemarin di 13 PKI itu kan anak-anak saya berikan ribbon, saya suruh memakai ribbon, kemudian dibuat status. Sore saya suruh foto mengibarkan bendera Australia, besoknya saya suruh foto satu tiap penuh dimasukkan ke Wipo. Itu harapan saya adalah satu penanaman karakter dan nasional. Walaupun tidak saya cantumkan karena itu sukanya kan insidental, intinya itu hanya waktu tertentu. Saat 17 Agustus ya. Ya itu. 13 PKI. Ya. Jadi intinya itu yang tadi ditekankan sistem. Sistem itu kan bisa dipakai untuk semua. Jadi bukan cuma satu. Share di YouTube dan medsos lainnya. Jadi tidak sekedar menyelesaikan tugas PGP dikumpulkan sudah, tetapi kita harus sharingkan ya terkait ilmu tersebut untuk orang-orang di sana. Nah itu untuk modul 1.1. Untuk modul 1.2 ini kegiatan mulai dari diri. Nah, Pak Rusikin sudah mengatakan dalam diagram usia yang bagus ini kan? Oke, masih ingat ya? Nah, kemudian juga Pak Rusikin mengungkapkan hal-hal negatif dan positif yang benar-benar terpatri di benaknya Pak Rusikin yang keinget sampai sekarang. Nah, jadi hal-hal negatif itu underestimate dari orang kita, jadi yang melemahkan. Oh, kamu itu nggak pinter, kamu nggak bisa. Itu memang kisah nyata. Ya memang mungkin tulisan saya sampai sekarang masih nggak bagus mungkin. Tulisannya mungkin nggak bagus, kotorannya. Itu bukan tulisan saya, baca itu anak-anak itu. Anak, ya. Saya suruh ke depan, tuliskan apa yang kamu usulkan. Bukan saya nulisnya lagi cuma jelek gitu. Tapi ya itu tadi mungkin kotoran saya. Ini bagian dari mengaktifkan anak-anak. Kalau anak-anak tidak aktif duduk, dia hanya ngomong berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sambil nunggu Pak Rusikin nulis, mungkin mereka akan ngantuk Pak karena tidak dilibatkan aktif gitu. Kalau ini kan hanya anak-anak ini saja sudah hampir 1 jam. Berdoa apa namanya itu usul gini itu ke depan kita Pak. Seperti itu. Jadi itu bukan saya. Itu yang atas itu saya. Oh, iya. Jadi memang tulisan saya kotorannya jelek. Oh, tidak demikian Pak. Nah, kemudian ada kalau pas negatifnya itu ada yang menghina juga seperti itu Pak ya. Kemudian akhirnya Pak Rusikin sedikit banyak sedih Pak ya karena dimulai dari diri kita sadar bahwa itu bukan hal baik gitu ya. Nah selanjutnya untuk yang sisi positif ini, jadi sebenarnya Pak Rusikin ini kan dapat support dari keluarga gitu ya. Meskipun lingkungan ada yang begini memberikan penilaian negatif, tapi keluarga selalu mensupport. Akhirnya Pak Rusikin bisa sampai pada titik ini. Nah, andai kita bayangkan posisi orang lain yang sudah dihina dan lain sebagainya, tapi tidak mendapat support keluarga justru ada yang menjatuhkan. Memang kamu seperti itu, makanya ada gini-gini. Nah, itu kan kasihan gitu. Nah, misalkan ada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu, keluarga toksik gitu ya, beracun gitu ya, kalau istilahnya kekinian sekarang seperti itu. Kalau di keluarganya seperti itu, kita bisa memberikan peran di sekolah Pak. Di sekolah kita berikan kasih sayang, kita berikan support
meminimalisir perannya meminimalisir dampak negatif dan itu jadi awal dari yang kita kalau anaknya sukses kan ada yang sukses sampai jadi dokter padahal pernah dapat gurunya gara-gara gurunya itu akhirnya sukses. Penyemangat tadi. Jadi Insya Allah makanya guru itu apa ladang pahalanya banyak loh Pak ya, hal-hal kecil akhirnya berdampak besar. Banyak sampai kadang lupa. Iya. Nah terus ini eksplorasi konsep ini Pak Rizky sudah menyajikan 10 kegiatan bahkan lebih dari 11. Nah, istilahnya kan saya itu gini, yang saya pegang itu juga ilmu dari guru ngaji saya. Iya. Ilmu itu barat binatang guru, maka ikatlah supaya kita lepas. Ilmu kan juga gitu. Saya makanya senang nyatet, agar lupa saya buka lagi. Jadi saya kalau baca eksplorasi konsep itu sebenarnya memang saya baca sungguhan, Iya. saya jaga. Dengan ketika kalau saya lupa ya. Jadi kalau dari sebelah mungkin nyatetnya juga. Iya. Nah, terus ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2 ini kebetulan berkelompoknya dengan Bu Tanjung dan Bu Siti Hayun. Nah, di situ Pak Rusiki juga saya itu selalu menemukan hal yang unik ya Pak ya, yang di luar ekspektasi saya, di luar kebiasaan karya-karya teman lainnya gitu. Yang saya lihat bukan saya buat-buat tuh, itu memang kenyataan. Apa istilahnya itu yang muncul dalam yang saya alami, nggak ngarang saya nggak. Oke. Gitu. Nah, jadi di situ Pak Rusiki menceritakan, jadi di screenshot. Screenshot itu kan kalau saya mungkin bisa ngecek ya, ngecek punya CTP dari fasilitator juga bisa. Tapi kan orang yang selain kami, selain yang pemantau di dalam. Dua. Karena kelas 3 sama kelas 5 Pak. Makanya tadi kok saya mau parkir di sana. Yang timur kelas 5 sebagian kan 6. Karena kan 24 kelas. Luas sekali. 4 rombongan. Jadi makanya kemarin jenengan kesasar. Untuk Pak Khotib. Pun. Ternyata kena sama Pak Khotib. Satu kota. Itu jam berapa Pak? Biasanya saya tetap ke sekolah. Saya tetap pulang. Kayak mama. Enggak ada Pak. Gimana? Bulan 5 apa? Oktober.